Salam pendidikan karakter keuangan. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di podcast pendidikan karakter keuangan. Selamat hari gajian. Ya, jadi gue mencoba setiap tanggal gajian itu membuat podcast untuk mengingatkan para teman-teman yang setia mendengarkan podcast gue untuk jangan lupa kalau misalnya udah kerja apalagi dapat gajian, jangan lupa langsung sisihkan uangnya gitu. Oke, gue ngingetin lagi kalau orang rata-rata karyawan itu gajiannya di kisaran tanggal berapa. Umumnya kalau perusahaan swasta itu gajinya itu setiap tanggal rata-rata tanggal 25 ya, 25 eh, terus setiap tanggal 25 ya. Misalnya kayak contoh, misalnya kalau perusahaan DHL yang gede ya, DHL teman-teman tahu lah ya. Perusahaan DHL itu biasanya tanggal 25 kalau gajian. Lalu ada juga perusahaan-perusahaan yang melakukan penggajian karyawan itu tanggal 27 ya. Beberapa pasti teman-teman tahu kalau coba cek aja teman-teman tanggal gajiannya biasanya tanggal berapa. Kalau kantor gue biasanya tanggal 27 ya. Terus kalau misalnya rata-rata kayak Universitas Binus gitu gajiannya tanggal 28 ya kan. Nah, itu tanggal-tanggal gajian biasanya orang di dunia marketing orang sudah mengenalnya sebagai tagline-nya adalah payday ya gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang e-commerce itu banyak menggelontorkan uang juga untuk memasang iklan mereka baik di Google Ads, di iklan-iklan yang lain itu di tanggal-tanggal payday karena itu banyak uang keluar di situ ya. Jadi teman-teman semoga teman-teman sangat selektif. Gue juga nggak bisa nyalahin marketing yang menggelontorkan uang untuk mengiklankan pada tanggal gajian payday itu ya. Tetapi kita lah yang lebih seksama untuk mengatur keuangan kita sendiri gitu. Dan kita sebaiknya pada saat kalau kita terima gajian usahakan selalu mengatur keuangan itu dan jangan langsung foya-foya atau langsung healing pakai gaji yang kita nggak ngatur. Jadi di masa muda kita sebaiknya selagi produktif kita menata keuangan manajemen kita supaya nanti pada saat kita sudah tidak produktif lagi atau sudah menua ibaratnya gitu ya, kita udah punya saving. Jadi jangan langsung kita habisin seluruh uangnya. Biasanya dulu mentor gue selalu ngajarin, gue akan terus mengingatkan. Mentor gue itu selalu ngajarin, begitu kalau kita terima gaji 100% apapun itu, kita selalu membaginya 20% langsung masukin ke tabungan yang tidak boleh disentuh, kita harus cadangin itu. Terus kemudian 30%nya itu untuk dana cadangan. Terus kemudian 50%-nya itu untuk dana kebutuhan sehari-hari. Tapi yang paling terpenting adalah 20%-nya dulu untuk disimpan. 20%-nya. Andai kata terima uang 10 juta berarti 2 jutanya itu langsung disisihin. Terus kemudian 30%-nya buat wanti-wanti, kita catat ya. Terus 50%-nya itu kita buat kebutuhan sehari-hari. Kalau ternyata lebih, ya yang paling penting Anda membuat laporan keuangan itu. Karena itu penting banget guys ya. Jadi itu penting banget buat kita. Supaya kita punya acuan ya gitu. Jadi supaya duit kita nggak loss gitu aja. Kalau terima gajinya 2.500.000 atau 3 juta, kita tetap bisa menerapkan itu. Nah, lalu mungkin Anda bentrok, teman-teman bentrok, wah ternyata sulit juga ya cara kayak gini gitu. Itu hanya untuk panduan. Nah, caranya yang paling mudah, gue kasih tips nih. Seluruh uang itu, seluruh 100% itu sebaiknya kalau menurut gue tidak ditaruh di bank, tapi langsung taruh di seluruhnya di reksadana pasar uang. Jadi gaji yang kita terima
langsung diputar di reksadana pasar uang. Kita masukin ke reksadana pasar uang, ya, diputar dulu sama dia. Jadi dengan begitu duit 100% dari gaji kita itu nggak langsung dipegang, nggak langsung untuk kita tergoda untuk foya-foya atau untuk healing, ya gitu. Jadi kalau belum kepake langsung aja masukin ke reksadana pasar uang. Itu cara untuk salah satu mengamankan kebiasaan jika ada di antara teman-teman. Begitu gue juga, ya, kalau punya kebiasaan untuk kalau udah terima gaji tuh gue pengen healing atau nggak pengen self reward, ya gitu, karena self reward, ya silakan aja, nggak apa-apa, tapi sebaiknya langsung duit itu biar aman. Kalau tipe-tipe Anda atau teman-teman guys semuanya itu tipe-tipe yang takutnya suka untuk ngabisin duit dan gak sadar, lebih baik duitnya itu langsung dimasukin di reksadana. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, ini di luar konteks. Mungkin ada yang bertanya, tempat yang aman di mana, sekuritas aman di mana? Gue tetap akan ngusulin berdasarkan pengalaman gue, cobain aplikasi Indo Premier. Indo Premier menurut gue sangat membantu untuk teman-teman yang nggak punya waktu untuk milih reksadana pasar uang, tapi nanti dipilihin dan dibantu oleh artificial intelligence mereka, ya. Jadi nanti gue kasih di kolom deskripsi linknya supaya teman-teman bisa tahu, bisa kebantu gitu, ya. Oke, gitu dulu terkait gajian hari ini. Jangan sampai lupa teman-teman, kalau udah gajian langsung aja masukin duitnya, di investasikan, ditabung dan diinvestasikan, ya, agar kalau memang nggak perlu untuk di foya-foya atau dipakai untuk secara habis-habisan untuk jalan-jalan dan segala macam, sebaiknya kita masukin aja ke di investasi dan tabungan, ya. Salam dari gue, Lembut Ambon.